Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Kepada yang kami hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2026, perkenalkan, nama saya Saifullah, mahasiswa PPG mata pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam bat 4 tahun 2025 di LPTK UIN Mataram, Universitas Islam Negeri Mataram, dengan NIM 25011113334. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 tahun 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDIT Putra Abu Hurairah Mataram, kelas 4 SD, materi tentang beriman kepada Rasul yang berkaitan dengan sifat-sifat Rasul. Terima kasih, jazakumullah khairan, wa barakallahu fikum, dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaifa halukum ya baik? Sehat ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikut Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutakabban. Ya, Ustaz siapa? Tolibun soleh. Tolibun soleh. Dakhilul jannah. Dakhilul jannah. Sekarang 3D. AD. Anak-anakku, kalian datang di sini kita untuk belajar. Dengarkan Ustaz. Nih, Ustaz akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Insyaallah pada hari ini pembelajaran kita yang berkaitan dengan beriman kepada Rasul. Tujuan pembelajaran kita adalah satu. Ini kita akan masuk ke sifat-sifat Rasul. Ya, kemarin kita sudah mempelajari tentang beriman kepada Rasul. Insya Allah kita akan review kembali nanti. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyebutkan sifat-sifat wajib bagi Rasul Allah. Kemudian kedua, menunjukkan contoh sifat Rasul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, itu nanti kita akan pelajari. Sudah siap? Hal antum musta'idun? Sudah siap belajar? Are you ready? Sebelum kita masuk, siapa yang dah hadir hari ini? Berapa orang? Ada? Mana ketua kelas? Ada 2 orang. Berapa orang? 1 orang. Ya. Kita doakan semoga yang tidak masuk ini, kita doakan semoga Allah menyembuhkan dia. Syafahullah la ba'sa tuhur min syai'in. Kontrak belajar. Perhatikan. Nih, kita punya kontrak dalam pembelajaran. Pertama,
Guru dan siswa sama-sama meminta pertolongan kepada Allah. Kita sudah minta sama Allah tadi, meminta pertolongan sama Allah, berdoa. Yang kedua, mendengarkan penjelasan guru. Kalian ya. Yang ketiga, kalau kalian minta izin nanti angkat tangan. Astagfirullahaladzim Ustaz. Kemudian bertanya apabila tidak mengerti. Ya, bersyukur kepada Allah apabila sudah mengerti dan sabar, jangan menyerah. Ya, kalau kita tidak mengerti. Siap ya? Setelah pembelajaran kita, yang pertama Ustaz akan jelaskan nanti gimana sifat-sifat Rasul. Kalian nanti bagi kelompok. Kemudian tiga, presentasi nanti maju ke depan. Satu ketua kelompok yang presentasikan hasil pekerjaan nanti Ustaz akan kasih. Ada dua, menjodohkan nanti mana sifat Rasul yang tepat. Kemudian kedua, mana nanti contoh-contoh yang ada dalam kehidupan. Ya, siap ya? Mari kita lanjut. Saya tanya sama kalian, siapa idola kalian? Angkat tangan siapa yang bisa. Di belakang. Siapa idola kalian? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Masya Allah. Siapa lagi dong? Ada lagi satu lagi. Siapa idola kalian? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, siapa idola kita? Idola kita yang sesungguhnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi yang terakhir itu Allah membawa ajaran Islam, manusia yang memiliki sifat yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Nah, inilah yang kita akan jelaskan. Karena Nabi Muhammad merupakan salah satu Rasul. Kita akan jelaskan bagaimana sifat-sifat Rasul. Saya akan bagikan nanti ini kelompok Siddiq. Ingat, kelompok apa? Siddiq. Ini kelompok amanah. Ini kelompok tabligh. Ini kelompok fatona. Coba kelompok apa? Siddiq. Kelompok Siddiq. Kelompok amanah. Kelompok tabligh. Tabligh. Kelompok fatona. Sekarang sebelumnya anak-anak, kita beri rukun iman keempat, beriman kepada para rasul. Rukun ikut Ustaz. Rukun iman ada 6. Amki rahata. Allah. Ma malaikat. Kitab. Rasul. Hari kiamat. Takdir. Jadi rukun iman kepada Rasul adalah rukun iman ke-1, 2, 3, 4, 5. Sudah kan? Itu pelajaran kita sebelumnya. Ya, mari kita masuk materi. Nih, sesuai nama kelompok kalian tadi, Siddiq sama-sama. Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siapa yang tahu apa itu Siddiq? Hah? Jujur. Siapa yang tahu amanah? Hah? Dapat dipercaya. Siapa yang tahu tabligh? Siapa yang tahu tabligh? Menyampaikan. Ya, menyampaikan amar ma'ruf, menyampaikan kebenaran. Fatona, cerdas. Ya, Sid. Ikut sama-sama. 1, 2, 3 mulai. Sid. 2, amanah. Tabligh. Atau kerasan mana soalnya? Oke. Sekarang kita lanjut. Siddiq artinya apa? Siddiq artinya
Mana suaranya? Siddiq artinya siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan, fatona, cerdas. Masya Allah. Siap? Oke, paham ya? Sekarang sifat-sifat Rasul. Ini ya, siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tablik, menyampaikan kebenaran, fatona, cerdas dan bijaksana. Sekarang mari kita lihat Nabi Muhammad SAW atau para Rasul itu selalu berkata jujur. Ini apa yang sering kita lihat. Tidak boleh berbohong kepada kedua orang. Nah, mengakui kesalahan jika berbuat. Kalau salah, ya Ustaz, afwan saya jangan. Oh dia nggak pernah saya, jangan begitu. Dia duluan, nggak pernah, jangan. Kita harus mengaku kesalahan kalau kita melakukan salah. Itu contoh siddiq. Contoh sifat amanah. Aneh-aneh di belakang. Menyelesaikan tugas sekolah dengan baik. Kalau disuruh keluar main, disuruh ambil buku, jangan pergi belanja. Ya, itu ya. Nah, oke. Kemudian contoh sifat tabligh. Nabi selalu menyampaikan ajaran Islam dengan sabar, mengajak teman berbuat baik, tidak diam saat melihat kemungkaran. Paham tuh? 3D. Ada kalian masing-masing punya. Tunjukkan siapa ketua kelompoknya di sini. Ya, ketua. Kalian bergabung, bergabung. Satu orang siap sini, bergabung. Ini. Ayo, satu orang sini. Mana siapa ketua kelompok sini? Siapa? Ayo di sini. Ayo gabung. Oi, mari gabung. Ini tulis. Nggak apa-apa. Nih. Ayo kita. Nama kelompok. Tulis nih, siddiq satu. Ayo, gabung. Bareng. Ya. Ingat, diskusi jangan lupa. Nama kelompok. Ya, gimana? Gimana? Ini ditulis pakai nama. Satu atau dua boleh. Ini contoh yang ada di dalam kehidupan kalian. Oh, berarti bukan gini dong. Bukan judulnya. Ya, bukan artinya. Contoh misalnya siddiq, contohnya apa? Oh, yang kalian temukan di sekolah, kalian temukan di rumah gitu. Ayo. jujur kepada Udah. Ini maksudnya? Ya, jujur kepada. Udah, tulis aja ini. Ikut Ustaznya. Jadi Oh ya, nanti. Tunggu. satu ini aja. Satu. Satu atau dua? Harus semuanya. Yang paling Boleh begitu, boleh. amanah menjalankan tugas piket. Terus ini. Kenapa penting tugas piket? Tugas di sini. Tugas piket. Teman untuk sholat, ya. Ya, apa contohnya? Mengembalikan uang teman, mengembalikan utang. Ya.
Terus. Secara logika. Berpikir secara logika. Secara Logika. kalian, alhamdulillah sekarang kalian sudah diskusi, alhamdulillah diskusi berjalan dengan lancar dan baik. Umar, sudah rapinya. Insya Allah kita akan presentasi masing-masing kelompok. Kelompok Siddiq, Amanah, Tabligh, sama kelompok Fatonah. Oke, ketua kelompok Siddiq, tafadhol maju ke depan untuk mempresentasikan. Masya Allah. Dengarkan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Akil dari kelompok Siddiq akan memperlangsungkan Menyampaikan, hasil akan diskusi menyampaikan. kami. Contoh sifat. Contoh sifat Siddiq, bicara jujur. 2. Contoh amanah, kembalikan barang pinjaman tepat waktu. 3. Tabligh. Sifat tabligh itu. 3. Sifat tabligh, menyampaikan pelajaran. 4. Sifat fatanah, menggemar Menuntut ilmu. Masalah demikian. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas. Das. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kukuh. Saya ingin mempresentasikan Dari kelompok. dari kelompok Amanah, dan saya ingin Menyampaikan. menyampaikan sifat-sifat wajib Menyampaikan kerja kelompok kami. kerja kelompok kami. Contoh sifat. Contoh sifat Siddiq, bersikap jujur kepada orang tua. Masya Allah. Sifat amanah, mengembalikan uang teman. Masya Allah. Utang. Terus. Sifat tabligh, menyampaikan informasi tentang belajar atau ilmu. Masya Allah. Sifat. Sifat fatanah, gemar menuntut ilmu. Masya Allah. Sekian, terima kasih. Wah, sama-sama. Duduk. Mari. Mari kelompok. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik kelompok tabligh. Pegang begini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azil. Saya ingin menyampaikan hasil. Dari kelompok. Saya dari kelompok tabligh. Saya ingin menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Contoh sifat Siddiq, jujur kepada orang tua. Contoh sifat amanah, menjalankan tugas piket. Masya Allah. Contoh sifat tabligh, menyampaikan kabar kepada orang tua. Contoh sifat fatonah, berpikir secara logika. Masya Allah, Masya Allah. Oke, kelompok 4. Mari. Pegang. 3D. Lah, mana? Diam. 3D. Nangkas. Pegang duanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam kesempatan hari ini, dalam kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya. Sekian, dan nama kelompok saya adalah Fatana. Masya Allah.
1. Sifat siddiq, bersikap jujur. Contoh sifat siddiq. 1. Contoh sifat siddiq, bersikap jujur di sekolah saat mengerjakan ujian. Masya Allah. 2. Contoh sifat amanah, mengembalikan barang pinjaman tepat waktu. 3. Contoh sifat tablik, melarang durhaka kepada orang tua. 4. Contoh sifat fatanah, mengatur waktu jam belajar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, dari 4 kelompok tadi, dari 4 kelompok siddiq, kelompok amanah, kelompok tablik, sama kelompok fatanah, ada enggak kira-kira yang enggak setuju dengan jawaban teman-temannya? Nah, berpikir secara logika, apa yang benar kira-kira? Benar juga, nah. Karena fatanah itu cerdas, harus pakai logika. Orang cerdas itu logika, kan? Ya benar, enggak betul itu. Ya. Oke. Ada yang lain? Masya Allah, dari hasil penyampaian kalian, Masya Allah, Ustadz juga dapat ilmu dari kalian tentang bagaimana menjalankan tugas piket, ulangan harus jujur, kemudian negur teman untuk melakukan kebaikan, larang teman untuk melakukan keburukan. Masya Allah, ada contoh durhaka juga tadi. Masya Allah, tidak boleh durhaka sama orang tua. Masya Allah, barakallahu fiqh. Masya Allah, barakallahu fiqh. Sekarang Ustadz ingin tanya nih satu persatu nih, kira-kira. Saya tanya, coba kukuh nih. Coba sebutkan 4 sifat Rasul yang kita pelajari hari ini tadi. Apa? Siddiq, Apa lagi? siddiq, amanah, tablik, fatanah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Apa artinya siddiq? Jujur. Masya Allah. Apa artinya amanah? Mudah dipercaya. Dapat dipercaya. Masya Allah. Apa artinya tablik? Artinya tablik. Kelompokmu. Siapa yang bisa jawab? Oh, Masya Allah. Apa artinya? Menyampaikan kebenaran. Menyampaikan kebenaran. Masya Allah. Oke. Apa artinya fatonah? Apa artinya fatonah? Apa artinya fatonah? Cerdas. Cerdas. Masya Allah. Cerdas. Jadi kita sudah menjelaskan apa contoh sifat Rasul dalam kehidupan. Contoh sifat siddiq. Berkata jujur. Contoh sifat amanah. Contoh sifat amanah. Jujur. Yang lain. Sini Omar. Mahir. Contoh sifat amanah. Contoh sifat amanah. Mengembalikan uang teman kalau minjem. Masya Allah. Contoh sifat tablik. Siapa bisa? Nah, sini. Contoh sifat tablik. Apa Ilyas? Mengingatkan teman agar sholat. Masya Allah. Contoh sifat fatonah. Diam. Mengatur waktu belajar. Mengatur waktu belajar. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Dari sebagian besar kalian memahami. Insya Allah kalian murajaah nanti pelajarannya di rumah. Kesimpulannya, mari kita lihat kesimpulan. Rasul, utusan Allah, memiliki 4 sifat yang dimiliki oleh setiap Rasul.
Apa tadi? Siddiq, jujur, amanah, dapat dipercaya, tabligh, menyampaikan, fatona, cerdas atau bijaksana. Ya. Nah, dari hasil yang sudah kita pelajari itu, kita sebagai umat Nabi, umat Rasul harus meneladani sifat itu dalam kehidupan kita. Ya, siap? 3D. 3D. Kemudian insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tujuannya diutus Rasul. Setelah kita ketahui beriman kepada Rasul itu adalah rukun iman yang keempat, amakira tahata. Kemudian setelah kita tahu sifat-sifat Rasul yang empat dan kita teladani dalam kehidupan kita, insya Allah materi selanjutnya nanti kita akan mengetahui tujuannya diutus Rasul kepada kita. Apa tujuannya? Insya Allah nanti kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya. Jadi Ustadz dinasihat untuk selalu meneladani sifat Rasul dalam kehidupan kita. Ya. Izin Ustadz mau ke belakang. Oh, tafadhol. Masya Allah. Oke, sebelum kita tutup, belum kan memang kita nasihati dulu soleh, menaati Rasul, berbakti sama kedua orang tua. Sekarang sebelum kita tutup, ada yang bertanya, angkat tangan. Ayo tafadhol. Apa nanya nak? Apa mau tanya? Apa maksud dari sifat amanah? Oh, apa maksud dari sifat amanah? Sifat amanah, tahu artinya dengan amanah? Amin. Amanah itu kan, sebelum Ustadz jawab, siapa yang bisa menjawab? Pertanyaannya akil. Siapa yang bisa jawab? Pertanyaan akil, apa maksudnya sifat amanah? Ayo Misari. Saleh. Oh, Saleh. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Apa yang dipercaya? Omongannya. Omongannya. Ada lagi yang bisa jawab? Berarti amanah itu adalah orang dapat dipercaya karena tanggung jawab. Dia bertanggung jawab. Masuk disiplin, ya, disiplin. Ya, disuruh ngambil buku, jangan pergi belanja, ya. Oke, oke. Siap nak ya? 3D. Amat, sebelum inilah pertemuan kita, pembelajaran kita hari ini tentang sifat-sifat Rasul. Ya, tolong sebelum kita akhiri pelajaran, mohon duduk rapi dulu. Qalibun salih dakhilul jannah wal ana sekarang 3D. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Jazakallahu khairan ya Ustaz Saifullah. Masya Allah, barakallahu fiik. Saya tutup. Subhanakallah bihamdihi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.